maaf, hukmul haji, hukum pelaksanaan ibadah haji. Fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin ma tatahaqqatis syurutu fil umri marratan wahidatan. Jadi hukum pelaksanaan ibadah haji itulah fardu ain atas setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya sekali seumur hidup. Wal hajju ibadatun ala tarahi. Haji itu termasuk ibadah yang tarahi, yang waktu pelaksanaannya bisa ditunda. Ayaf'aluha fi ayyi waqtin, yakni pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan kapan waktu, ya di mana saja waktu yang memungkinkan. Seperti Nabi yang melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah, padahal perintah haji itu sudah turun pada tahun ke-6 Hijriah. Wa yustahabbu lahu al-isra'u fi adaiha. Meski demikian, disunahkan untuk segera bisa melaksanakannya. Jadi isra' maknanya adalah mempercepat, ya, menyegerakan pelaksanaan ibadah haji. Tidak menunda-nunda. Karena umur manusia tiada yang tahu. Jadi kalau memungkinkan bisa segera setor haji. Adalah ternyata berangkatnya 30 tahun kemudian, nah kita sudah berikhtiar untuk menuntaskan kewajiban, ya, menunaikan kewajiban. Yang penting ada ikhtiar kita. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda biasanya menyesal. Ya, ada teman sudah saya ingatkan, Bu, berangkat umroh. Nanti aja Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz. Ternyata keburu pandemi. Akhirnya ini sudah masuk tahun kedua tidak terjadi pelaksanaan ibadah umroh. Ya, menyesal. Baik, kemudian ad-dalilu. Dalil pelaksanaan ibadah haji adalah qala ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh itu semata karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Wali hadisin buniyal islamu ala khamsin. Dan hadis Nabi yang menyatakan Islam itu tegak atas 5 perkara. Yang diantaranya adalah wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Dari 5 itu salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji bagi siapapun yang sanggup untuk melakukannya atau menempuh perjalanan menuju ibadah haji. Rawahul Bukhari. Itu hukumnya fardu ain tadi kesimpulannya bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan sekali seumur hidup bagi yang telah memenuhi syarat-syarat wajib yang tadi disebutkan ada 7 menurut Qadhi Abu Suja. Hukmu mungkaril haj, hukum mengingkari wajibnya ibadah haji. Kafirun disebut di sini. Mengingkari wajibnya haji, hukum statusnya kafir. Li'annahu angkara ma'luman minad dini bid-darurah. Karena dia mengingkari perkara yang sudah jelas dalam agama. Sudah maklum, sudah sama-sama diketahui. Bahkan andai tidak disebutkan dalilnya pun, orang sudah ngerti bahwa itu hukumnya adalah wajib. Begitu. Illa ayyakuna qaribul ahdi bil islami au nasya'a fi ardin ba'idatin an biladil Islam. Nah, kecuali ada 2 kondisi yang menyebabkan seseorang itu yang mengingkari wajibnya ibadah haji itu tidak divonis kafir. Yang pertama apa? Illa ayyakuna qaribul ahdil Islam. Dia itu baru saja masuk Islam. Ya, qaribul ahdi bil Islam, baru masuk Islam. Jadi dia belum mendapat penjelasan tentang status hukum ibadah haji. Kalau dia mengingkari misalkan, mengingkari, maka itu tidak divonis kafir. Au nasya'a fi ardin ba'idatin an biladil Islam, atau dia itu tumbuh, lahir, kemudian besar di negeri yang jauh dari Islam. Di sana tidak ada dakwah Islam. Di pedalaman misalkan begitu ya. Ada komunitas masyarakat. Dia masuk Islam, bersyahadat, tapi dia belum belajar hukum-hukum seputar syariat, salah satunya ibadah haji. Kalau ternyata dia mengingkarinya, maka itu juga tidak divonis kafir.